budaya. Halo sobat pecinta sejarah. Hari ini kami mengunjungi suatu makam yang letaknya di ujung bukit. Kira-kira makam siapa ya? Tetap saksikan penelusuran kami dan jangan kemana-mana. Ringian, nih kuriang gitu mangani ceritane baik sama kan. Namanya kan cuma makam panggung gitu mawon. Yang di luar itu kan makam panggung gitu. Dia jangan bersihin itu Mbah Sukadi, sabun kabudut Mbah Sukadi terus Nursion iki. Dene Surabaya sabun kabudut malih. Sing nggol niku sing niki biasane sing resi Mbah mun kabudut iki Mbah Dini sing ngriki. Ane usah ngoten terus di resiki Mbah Dini sing ngriki. Nggih. Tapi ini sing durung tiang iki ngarani Mbak Sunjung tok. Sunjung. Selain iki lho apa? Gereng iki. Tak kulane gereng. Iki gereng niki. Nggih. Sampe nek pengen munggah ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lor. Ya, sekarang saya berada di Dukuh Karang, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Tentunya masih berada di Jawa Timur. Di Dukuh Karang sini ada salah satu makam, yaitu makam keluarga orang-orang tempo dulu ataupun orang-orang di masa lampau. Dan di makam sini, kalau kita melihat keadaan di sekitar sini, makam kuno ini kurang begitu terawat ya lor. Mestinya makam ini sangat mengandung sejarah. Dan makam ini dinamakan orang sekitar sini namanya makam panggung. Ada beberapa versi tentang makam panggung. Mungkin saja orang menamakan makam panggung karena geografi di tempat sini adalah tempat pegunungan ataupun lereng. Kalau kita melihat ke bawah sana, langsung kita bisa melihat perkampungan. Versi yang kedua, ada beberapa cerita tentang makam panggung, yaitu makam di era kerajaan Demak Bintoro. Makam panggung ini tentunya kita mengenang atau mengenal yaitu tentang keberadaan Sunan Panggung atau Syekh Panggung. Entah cerita ini kebenarannya mana yang paling benar, kita tidak tahu ya lor. Tetapi kita akan sedikit menceritakan tentang dua cerita. Sebab masyarakat di sekitar Desa Banjarsari ini kurang ataupun tidak tahu siapa yang ditokohkan ataupun siapa tokoh tentang makam panggung di sini. Seperti apa tempat makam panggung itu? Seperti biasa lor, jenengan saya ajak untuk melihat langsung tempat makam panggung itu. Monggo lur. Ya lor, saya sekarang sudah berada di dalam lokasi makam panggung. Dari sekian banyak makam, di sini termasuk makam keluarga ya lor. Dari sekian banyak makam, ada satu makam yang paling unik. Mungkin makam salah satu ini dulunya adalah yang tertua ataupun yang ditokohkan. Dan nanti kita juga menceritakan tentang makam panggung sini ya lor. Mungkin tadi yang sudah saya ceritakan tadi, yang di awal tadi, mungkin makam panggung ini masih ada urutan ataupun masih ada silsilah tentang cerita
Syekh Panggung yang berada di Jawa Tengah sana. Nanti kita akan menceritakan tentang beliau, yaitu Syekh Panggung tadi. Dan mungkin jika ada dulur-dulur yang mungkin kurang pas ketika saya menceritakan, mungkin dulur-dulur bisa memberitahu kepada tim Sang Pejalan Sunyi, yaitu lewat kolom komentar tentunya ya lor. Mungkin agar Sang Pejalan Sunyi biar bisa menceritakan lagi yang lebih detail dan sejarahnya biar bisa terungkap di sini. Dan seperti biasa, kita akan mendoakan beliau semua yang berada di sini supaya jasa-jasa beliau, amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Panggung atau Syekh Malang Sumirang, atau dengan nama asli Raden Watiswara. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Siti Zainab, saudara dari Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan hidup antara tahun 1483 hingga 1573 Masehi. Kepribadian Sunan Panggung sendiri sangat unik. Ia memiliki tingkah laku seperti ayah andanya yang menjadi wali nyentrik. Ia berguru kepada ayah andanya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, yang terkenal sebagai wali-wali yang nyentrik di tanah Jawa. Pada awalnya, ia dikirim oleh Raden Patah ke Pengging untuk memata-matai Syekh Siti Jenar. Akan tetapi, justru ia tertarik dengan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dan menjadi pengikutnya. Karena itulah, ia mendapat peringatan dari Dewan Wali Songo. Semuanya mencoba memeringati Sunan Panggung, kecuali ayah andanya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga. Hal ini bisa dimaklumi karena faham teologi Sufi Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Hanya saja penyampaiannya yang berbeda. Akan tetapi, semua peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Sunan Panggung. Hal ini dikarenakan ia sudah membuktikannya sendiri melalui laku dan perjalanan spiritualnya tentang ajaran Syekh Siti Jenar, dan bisa membedakan dengan ajaran syariah yang pada waktu itu hanya menuntut diperlakukan syar'i dan makna. Maka akidah yang ia ikuti adalah manunggaling kawula Gusti, atau dalam arti lain penyatuan dengan Tuhan. Ini sesuai dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Sementara itu, syariat yang ia jalankan adalah sholat daim, dan cara pengajarannya secara terbuka untuk umum serta tidak ada yang dirahasiakan. Hingga pada suatu hari, terjadilah tragedi penghukuman terhadap Syekh Siti Jenar. Syekh Panggung marah besar. Menurutnya, Dewan Wali Songo telah menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berdosa. Untuk itu, ia mengatur strategi dan siasat. Setelah belajar dari dua kasus pendahulunya, yaitu Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, Sunan Panggung mendirikan paguron atau perguruan Lemah Abang di Pengging, dan ia berhasil merekrut banyak siswa, bahkan termasuk kiai yang pada awalnya dikader oleh Dewan Wali Songo, yang didoktrin untuk menghilangkan ajaran Syekh Siti Jenar, malah menjafu murid setia Sunan Panggung. Selain Sunan Panggung berperilaku aneh dalam memeringati Dewan Wali Songo, ia melakukan tindakan balasan terhadap Dewan Wali Songo dengan cara memelihara 2 ekor anjing yang ia beri nama Kitokit
atau tauhid dan ki iman. Sesampainya di alun-alun, ia melihat tumpukan kayu yang sudah disiram dengan minyak. Sunan Panggung sudah menduga hal tersebut dan sudah memantapkan hatinya akan menghadapi segala apapun yang terjadi. Setelah matahari condong ke barat, Gunung Muria merendah, alun-alun Demak menjulang, dan orang-orang berdesakan. Mereka tak percaya dengan sesuatu yang terlihat mata mereka. Sunan Panggung tidak tersentuh oleh api. Lihat, Sunan tidak terbakar, bisa mati di dalam hidup dan hidup di dalam mati. Orang-orang bergumam dalam hati, Sunan Panggung diuji dengan dibakar hidup-hidup, akan tetapi ia terus hidup. Inilah sedikit kisah tentang cerita Sunan Panggung. Ya Lor, kalau kita melihat sekilas batu nisan dua makam ini, yaitu ada perbedaannya Lor. Kalau yang ini seperti daun waro. Ini biasanya tuh sudah di era Islam, mungkin di era Demak Bintoro. Kalau yang ini jelas sekali kalau kita melihat ukiran di sini, ada makara, ukiran-ukiran makara seperti ini jelas Majapahitan. Ada dua perbedaan di sini. Mungkin saja lokasi makam sini ada dua sumber sejarah ataupun cerita, yaitu tentang silsilah. Mungkin ada di era kerajaan Majapahit dan juga ada di era kerajaan Islam. Di antara yaitu dimulainya kerajaan Islam yaitu Demak Bintoro. Mungkin itu ya Lor. Ya Lor, makam Panggung sini dibatasi yaitu sebuah tembok, yaitu tembok yang separuh badan. Tapi unik tembok ini, kalau kita melihat secara langsung ini ya Lor, tembok ini mengelilingi sekitar panjangnya hampir sekitar 40 meter. Sepanjang itu, tembok ini tidak satu pun adanya batu bata, yaitu sebuah tumpukan batu. Dan alat perekatnya, kalau kita di sini itu bisa melihat langsung, itu bisa dicuil, bisa digores. Asli, berarti perekatnya itu adalah kapur. Kapur dan pasir untuk merekatkan batu-batu yang pembatas tembok ini ya Lor. Mungkin ini adalah salah satu di masanya. Kalau kita melihat bangunan yang belum ada semen, mungkin dulu-dulu sudah bisa memetakan ataupun membuat kira-kira di antara zaman Belanda ataupun di era-era sebelum Belanda. Mungkin itu perekatnya kebanyakan itu adalah terbuat dari batu ataupun terbuat dari batu kapur.
Ya Lor, kita sayangkan juga makam yang begitu bersejarah, yang begitu banyak cerita, kurang begitu terawat dan terlupakan. Sebab kriteria untuk kita mengucapkan terlupakan itu, sebab warga sekitar sini banyak yang tidak tahu salah satu tokoh yang dimakamkan di sini. Sebelum kami pamit, sebelum kami undur diri, mungkin jika ada cerita di narasi kami ataupun cerita-cerita kami kurang berkenan ataupun yang kurang pas, bagi penonton Sang Pejalan Sunyi khususnya, kami memohon maaf 1000 maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.